Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 10 MIPA 2. Pagi ini saya bisa memberikan materi untuk pertama kalinya untuk mata pelajaran multimedia. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru hari ini kita bisa memulai untuk pembelajaran dikarenakan kemarin masih ada sedikit masalah dengan jadwal kita. Ya, tetapi sebelum itu saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian bahwa kita masih ada dalam saat pandemi corona. Jadi jangan dianggap bahwa corona telah selesai. Sampai saat ini bahaya corona masih mengintai kita. Jadi saya berharap kalian tetap di rumah saja. Kalau tidak perlu keluar, tidak perlu ya, di rumah saja. Kalau tidak penting-penting banget, kecuali memang karena terpaksa harus keluar, dan itu pun kita harus selalu menjaga protokol kesehatan kita. Di antaranya gunakan masker kalau keluar. Jangan lupa setelah keluar kita cuci tangan agar kita betul-betul terhindar dari apa yang kita takutkan saat ini, yaitu virus COVID-19. Ya, sedikit berbicara tentang keterampilan multimedia di MAN 2 Tasikmalaya. Ini merupakan materi atau pelajaran baru. Jadi di madrasah kita memiliki kelas unggulan, yaitu kelas keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan multimedia. Selain riset dan keterampilan tata busana, ada satu pelajaran yaitu keterampilan multimedia. Ini dimulai pada semester ini dan tahun pelajaran ini. Kelas yang dipilih yaitu kelas MIPA 2. Dikarenakan MIPA 1 untuk riset, jadi MIPA 2 salah satu kelas terbaik menurut saya dan menurut sekolah, karena diambil dari anak-anak lulusan SMP MTS yang mendaftar melalui jalur prestasi. Dan saya yakin yang mendaftar jalur prestasi ini selama di SMP-nya memiliki prestasi yang baik, maka dijadikanlah kelas kita ini sebagai kelas unggulan. Tambahannya yaitu ada pelajaran multimedia. Nah, apa sih multimedia itu? Kalau kalian kemarin yang mengikuti mat sama secara online ya, menggunakan aplikasi Zoom, ada sedikit disinggung oleh Bu Neng Mahmudah apa yang dinamakan dengan multimedia itu. Oke. Biar tidak lama-lama, tidak menyedot kuota terlalu banyak buat kalian, kita singkat-singkat saja untuk pertemuan pertama. Jadi kita akan membahas sedikit tentang apa arti multimedia itu atau keterampilan multimedia. Oke. Ya, jadi multimedia itu adalah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan berbagai media untuk menyampaikan informasi ke publik, termasuk media digital dan media cetak. Jurusan ini umumnya sangat luas ya, dan berkaitan dengan banyak hal, tergantung apa yang diminati dan didalami. Materi yang dipelajari pun sangat beragam, mulai dari televisi, ilmu film, jurnalisme, produksi video, media interaktif, hingga animasi komputer. Selain teori, tentunya bidang ini akan memberikan praktik seperti membuat website, membuat dan mengedit video, desain grafis, membuat animasi, dan membuat konten lainnya untuk berbagai jenis media. Nah itu. Jadi sekali lagi, inti dari multimedia itu adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan berbagai media. Apalagi sekarang ya, zaman dimana gadget itu sangat penting. Nah, dalam gadget ini banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis multimedia, baik itu aplikasi video, aplikasi chatting, atau aplikasi medsos lainnya, dan ini tidak terlepas dari peran multimedia itu sendiri. Nah, jadi kita akan mempelajari apa itu multimedia dan bagaimana sih prospek multimedia itu. Nah, jadi kalau kalian suka mengedit video, suka mengedit audio, itu sudah termasuk ke dalam bidang multimedia. Nah, apalagi sekarang yang sangat booming itu adalah profesi
dari seorang YouTuber. Kita kadang berpikir ya, mungkin ya orang-orang itu hanya sekedar main-main, kemudian direkam, kemudian upload ke YouTube dan menghasilkan profit atau uang. Ya, itu manfaat dari bagaimana kita punya hobi untuk mengedit video misalkan. Ternyata ya bisa menghasilkan uang dengan adanya website atau medsos YouTube ya. Yang penting kalian bisa mendapatkan subscriber atau viewer yang banyak saja, pasti bisa menghasilkan uang. Oke, jadi itulah yang dinamakan dengan multimedia. Sesuatu hal yang berkaitan dengan penyampaian informasi menggunakan berbagai media. Terutama ya kita media digital sekarang ya yang akan kita pelajari. Ya, selanjutnya. Nah, apa sih atau seperti apa prospek kerja untuk jurusan multimedia? Jangan-jangan nanti multimedia ini sempit lapangan pekerjaannya. Itu adalah pikiran yang salah. Ya, prospeknya sangat luas sekali. Apalagi sekarang zamannya multimedia ya, zaman digital sekarang. Apa-apa serba digital, apa-apa serba menggunakan gadget. Apalah artinya gadget itu tanpa isinya ya, tanpa softwarenya, tanpa multimedia yang akan digunakan. Oke, sekarang seperti apa prospeknya? Yang pertama, bisa menjadi seorang desain grafis atau graphic designer. Misalkan kalian suka membuat logo, suka membuat gambar-gambar baju, suka membuat banner, suka membuat poster, yaitu adalah graphic designer. Bisa menggunakan CorelDRAW atau menggunakan Adobe Photoshop ya. Nah, ini contohnya, ini contoh seorang yang bekerja di bidang graphic design atau desain grafis. Yang kedua, prospeknya bisa menjadi seorang animator atau ilustrator. Kalian tahu semua apa itu animator atau ilustrator. Ya, apalagi yang suka dengan anime-anime ya. Nah, itu merupakan hasil kerja dari seorang animator. Ini ya contohnya. Banyak sekali film-film yang dihasilkan dari orang-orang atau tangan-tangan kreatif seorang animator. Nah, seperti film-film kartun yang ada di sini ya. Atau film-film anime-anime itu merupakan hasil dari animator. Selanjutnya, bisa juga menjadi seorang interaktif media designer. Jadi untuk mendesain media-media interaktif. Nah, seperti ini. Kita sekarang banyak menggunakan HP yang berbasis Android atau berbasis iOS ya. Nah, itu adalah media-media interaktif. Bahkan sekarang banyak sekali website yang menyediakan layanan untuk membuat aplikasi di Android. Dan caranya cukup mudah. Silakan kalian tinggal googling saja bagaimana caranya membuat program yang sederhana menggunakan Android. Nah, itu merupakan salah satu contoh interaktif media ya. Selanjutnya, prospeknya kalian juga bisa menjadi game modeler atau game designer. Nah, sekarang game ini sangat booming sekali. Ada Free Fire, ada PUBG, ada ya banyak lah. Mungkin di sini ada gamer-gamer. Nah, kalau bisa kita jangan hanya bermain game, tapi bagaimana kita menjadi seorang game modelernya atau game designernya. Jangan bangga kita menjadi seorang gamer yang bisa menghasilkan uang. Tapi kalau bisa terus lanjutkan sampai kalian menjadi seorang game designer atau game modeler. Ya, ini contohnya orang yang bekerja sedang membuat sebuah aplikasi game. Selanjutnya, bisa menjadi seorang video editor. Nah, ini mungkin bisa dipelajari oleh siapapun dan cukup mudah. Sekarang tidak hanya menggunakan PC atau laptop. Bermodal sebuah handphone atau smartphone saja kita sudah bisa menjadi seorang video editor. Misalkan menggunakan aplikasi yang namanya KineMaster, dan itu aplikasi masih bisa digunakan secara gratis. Nah, jangan sampai smartphone kita yang punya fasilitas banyak dan berharga mahal itu hanya digunakan saja untuk chatting Facebook atau YouTuber.
Kalau bisa kalian menjadi seorang yang membuat kontennya itu di YouTube itu. Nah, nanti setelah kalian membuat videonya ya, itu harus diedit menggunakan sebuah aplikasi. Dan sekarang sudah tersedia di perangkat atau di platform-platform smartphone seperti KineMaster salah satunya. Ya, video editor itu. Apalagi kalian kalau sudah terjun menggunakan PC ya, bisa menggunakan Adobe Premiere, Vegas, Filmora atau yang lainnya. Dan itu akan sangat menarik sekali. Dan sekali lagi, ini merupakan pekerjaan yang bisa dikatakan menarik lah, berbasis hobi ya. Hobi yang bisa menghasilkan uang. Selanjutnya, sound effect maker. Nah, bagi yang suka musik atau suka audio-audio, kalian bisa gunakan software-software sekarang ya, banyak sekali. Salah satunya mungkin Adobe Audition. Ini yang saya tampilkan salah satu contohnya. Sound editor ya, banyak sekali. Ini mungkin salah satu pekerjaan yang menarik juga, apalagi kalian yang suka dengan musik. Selanjutnya, biar cepat, nah ini sekarang yang sedang ngetren, semua bisa menjadi seorang YouTuber dimanapun kalian berada, mau di kampung, mau di kota, mau dimanapun. Bahkan konten-konten yang kelihatannya mungkin sepele, tetapi ya luar biasa bisa menghasilkan. Nah, ini salah satu YouTuber yang memiliki subscriber yang cukup banyak, mungkin sekarang lebih dari 20 juta kalau nggak salah. Nah, jadi silakan kalian kalau yang suka video, suka jalan-jalan, suka kuliner, suka apapun, suka hobi apapun, kalau bisa ya direkam saja dengan HP kalian dan suatu saat kalian upload. Semoga itu bisa menjadi video yang menarik dan banyak viewer dan subscribernya. Dan kalau sudah banyak viewer juga subscribernya, itu akan mendapatkan profit atau uang dari YouTube. Itulah prospek-prospek yang mungkin saja bisa kalian raih ketika kalian menyukai bidang multimedia. Selanjutnya, materi apa saja yang akan kita pelajari selama kita belajar multimedia di Mandua Tasikmalaya? Yang pertama adalah tentang sistem komputer. Secara singkat saja ya. Nanti penjelasannya mungkin lebih rinci ketika kita mulai masuk ke langsung ke materinya. Yang kedua, nanti akan belajar tentang komputer dan jaringan dasar. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang pemrograman dasar. Kemudian dasar desain grafis. Kemudian desain grafis percetakan. Ada juga materi desain media interaktif. Kemudian juga ada materi tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, kita akan belajar juga tentang teknik pengolahan audio dan video. Kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian juga nanti akan ada kunjungan industri ya. Dan terakhir kita harus melaksanakan PKL atau tugas akhir. Nah, selama kelas 10 kita akan belajar ketiga ini, yaitu sistem komputer dan jaringan dasar, kemudian pemrograman dasar. Nanti dari dasar desain grafis sampai PKL itu mulai dari kelas 11 sampai kelas 12. Apa sistem komputer, apa komputer dan jaringan dasar, dan apa pemrograman dasar, itu akan saya sampaikan pada saat pertemuan yang selanjutnya. Ini hanya overview saja, apa saja materi yang akan kita pelajari dalam multimedia ini. Nah, selanjutnya pembagian jamnya ya. Nah, ini ya, kita akan belajar sistem komputer dan komputer jaringan dasar selama semester pertama ini. Banyak jamnya. Kalau tidak ada dalam situasi pandemi, ini dalam situasi normal ya. Nanti sistem komputer dalam 1 minggu kita akan belajar sebanyak 3 jam per minggu. Kemudian juga kita akan belajar komputer dan jaringan dasar selama 3 jam dalam seminggu. Tapi ini kalau situasi sudah normal dan bisa tatap muka di sekolah. Mudah-mudahan saja secepatnya kita bisa tatap muka dan dihindarkan dari bahaya corona. Tapi
kalau situasinya seperti ini, mungkin dalam 1 minggu kita hanya bertemu atau belajar cuma 1 kali ya. Itu juga harus menggunakan sistem online atau daring. Nah, ke bawahnya nanti ini akan dipelajari mulai dari semester 2 sampai kelas 12 ya. Jadi ini hanya pembagian jam saja. Kemudian titik berat kompetensi kita akan bahas yang nomor 1 saja. Untuk materi sistem komputer, kita akan menitik beratkan kepada kompetensi atau kepada materi tentang perakitan komputer dan instalasi sistem operasi. Jadi bagaimana cara merakit komputer, kemudian bagaimana sih merakit sistem operasi itu. Atau mungkin apa sistem operasi itu dulu ya. Kemudian nanti akan kita coba untuk merakit. Ini kalau situasi normal. Kita nanti akan cari solusi seperti apa kira-kira untuk membahas perakitan komputer dan instalasi sistem operasi kalau dalam pembelajaran yang daring ini. Kemudian yang kedua, masih yang pertama, karena dalam semester pertama ya. Semester kedua ya nanti kita bahas semester kedua, komputer dan jaringan dasar. Nah, jadi kita akan menginstalasi jaringannya. Apa jaringan itu nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana cara troubleshootingnya. Kalau ada masalah dalam jaringan komputer, ya kita akan pelajari. Nah, itu saja ya. Selanjutnya, ya ini pembagian jam tatap muka. Yang pertama sistem komputer dan komputer jaringan dasar. Ya, seminggu 3 jam ya. Atau 60 kali 45 menit. Jumlah tatap muka 20 kali tatap muka. Ini kalau dalam situasi normal. Sekali lagi, kalau dalam situasi pandemi corona ini ya kita mungkin hanya 1 minggu 1 kali. Jadi bisa kita hitung lah. Kalau kita belajar sekitar 4 bulan, 1 minggu kita hanya bertemu mungkin berapa kali gitu tatap mukanya. Hanya 16 kali mungkin ya. Ya, selanjutnya ternyata materinya sementara seperti ini, karena sekali lagi sistem daring ini tidak terlalu mengejar kepada kurikulum yang ada di silabus. Jadi kita akan pilih-pilih, sesingkat mungkin kita akan berikan materi itu sehingga tidak memberatkan kepada kalian, tidak memberatkan waktu dan juga kuota yang kalian miliki. Saya kira terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, channel YouTube untuk kita belajar sama-sama, yaitu channel Before After, belajar informatika dan aplikasi komputer. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusi di WA atau di Google Classroom. Sekian, kita akan ketemu lagi atau kita akan belajar lagi di pertemuan yang selanjutnya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.